Baik Bapak dan Ibu, narasumber yang selanjutnya sudah masuk ke ruangan. Mari kita mulai acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, semoga tetap semangat, semoga tetap ceria, semoga tetap selalu istiqomah di dalam room ini, dan semoga Bapak dan Ibu selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari ilmu dalam room ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu pemateri sudah hadir bersama-sama kita. Monggo silakan untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu pemateri. Monggo Ibu. Monggo Bu, di unmute mic-nya. Ibu pemateri, suaranya belum ada. Iya. Baik, oke. Terima kasih. Bentar, saya juga mau stop sharing dulu ya, host. Ya, di stop. Sharingnya saya stop dulu, bentar. Iya, ya. Dibantu. Ibu, suaranya mohon maaf, suaranya kurang besar sedikit. Mohon maaf, kalau bisa agak dekat dengan mic Ibu. Iya, sudah terdengar suaranya? Sudah. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati tim panitia seluruhnya yang sudah mempersiapkan acara ini, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk para guru, rekan-rekan satu profesi dengan saya juga sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi hari ini kita juga akan bintek terkait dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam didik putra-putri kita dan bisa menjadi modal dan bekal ibadah untuk kita semua hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan saat ini saya ingin sharing dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua. Mungkin materi kali ini itu adalah hal yang biasa kita lakukan sehari-hari dan ini memang sudah menjadi bagian dari profesi kita sebagai pendidik, yaitu teknik desain perencanaan pembelajaran untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah. Sebelumnya, supaya kita tetap serius, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbagi, jadi pada kesempatan hari ini saya bukan berarti bahwa yang paling paham tentang materi ini. Saya yakin rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua juga sudah paham betul. Jadi nanti kita bisa berbagi bagaimana teknik desain perencanaan pembelajaran. Saya hanya menjelaskan tema ini terkait dengan KMA 183 dan 184. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis juga. Saya bertugas di MTS Negeri 33 Jakarta Timur. Mungkin ada rekan-rekan yang pernah
bertemu dengan saya saat diklat. Ada beberapa rekan juga dari luar Jakarta. Saya berasal dari Depok, tapi saya bertugas di Jakarta Timur. Mungkin itu. Saya juga saat ini menjabat sebagai wakil bidang humas. Sebelumnya saya juga pernah menjabat di bidang kurikulum, dan saat ini saya juga masih sebagai Ketua MGMP Al-Quran Hadis untuk kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saya tinggal di daerah Depok, masih termasuk Jawa Barat juga. Saya mungkin akan mengawali kegiatan ini atau pembahasan tentang teknik desain pembelajaran itu dengan model pembelajaran atau metode pendidikan baru dalam beradaptasi dengan revolusi industri. Kita mungkin sering mendengar istilah itu, dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan. Kemudian ini akan melahirkan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri itu? Revolusi industri itu secara makna adalah perubahan dengan cepat, mendasar, dan mendalam. Perubahan tersebut karena hasil pemikiran yang merupakan proses menjawab pertanyaan. Kemudian juga kemampuan revolusi itu adalah kemampuan bertanya secara jelas, tajam, mendalam, menjadi sangat penting. Revolusi industri itu ditandai dengan kemunculan superkomputer, kemudian robot pinter. Jadi memang di beberapa sekarang bidang pekerjaan sudah mengurangi tenaga manusia. Jadi sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Mungkin yang paling terasa adalah ketika kita melewati jalan tol. Dulu kita mungkin sering bertemu dengan petugas yang menerima pembayaran atau memberikan kartu. Bahkan pernah Mohon juga maaf, Ibu pemateri. Mohon maaf. Ya. Screen untuk materinya, Ibu. Screen-nya belum kelihatan, Ibu. belum kelihatan. Iya. Oke. Sebentar. Ya. Sebentar. Masih belum kelihatan? Belum, host? Sudah kelihatan, host? Belum, Bu. Belum. Belum kelihatan. Screen. Ini sudah share ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Oke, ya. Ya. Oke, saya lanjut bahwa revolusi industri itu ditandai dengan kemunculan superkomputer, kemudian robot pintar. Nah, mungkin yang paling terasa tadi yang mungkin sudah saya sampaikan, banyak tenaga-tenaga manusia yang kemudian sudah digantikan dengan teknologi, dan itu juga merupakan sebuah perkembangan dari revolusi industri. Mungkin itu sekilas saja. Kemudian makna pendidikan, karena kita akan membahas tentang bagaimana proses pembelajaran, kita juga tidak pernah lepas dari apa itu cita-cita pendidikan yang diundang-undangkan oleh pemerintah. Ini juga mungkin hal yang sudah biasa kita dengar. Mungkin saya lanjut saja. Kemudian pentingnya pendidikan memasuki era revolusi 4.0, ada beberapa, ini hanya bagian saja mungkin, tapi aspek-aspek lain juga tentunya banyak selain ini. Strategi peran atau strategi pendidikan itu adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita, ini pada aspek ekonomi, kemudian juga meningkatkan kualitas kesehatan, kemudian juga meningkatkan daya saing bangsa. Daya saing bangsa itu salah satunya adalah kompetensi yang dimiliki oleh bangsa kita. Selanjutnya, 4.0 itu juga identik dengan pembelajaran abad 21,
bahwa ada perubahan terkait dengan model pembelajaran pada abad 21, nanti juga di KMA 183 juga mungkin sudah sangat jelas tercantum di situ bagaimana pembelajaran abad 21 yang mulai dari teacher center menjadi student center, kemudian dari mulai single media, kemudian menjadi multimedia, pembelajaran yang dilakukan dengan multimedia, kemudian tadinya isolated work, kemudian menjadi collaborative work. Mungkin kalau di KMA itu sudah sangat jelas bahwa pembelajaran itu harus ada unsur 4C, kemudian information delivery, kemudian menjadi information exchange, kemudian dari factual knowledge, kemudian menjadi critical thinking. Ini juga sudah dijelaskan bahwa di dalam pembelajaran itu harus ada unsur 4C, salah satunya adalah critical thinking. Untuk selanjutnya, ada perubahan pada model. Kalau kita lihat tradisional model itu integration, tapi kalau pada pembelajaran di abad 21 itu menjadi transformasi, kemudian tadinya schooling menjadi lifelong learning, pembelajaran seumur hidup, kemudian tadinya hanya sekedar tahu, mungkin untuk pola lama, hanya pencapaian pada target materi, tahu tentang itu, tapi pada pembelajaran abad 21 itu menjadi understanding, anak paham dan mampu melakukan. Kemudian yang tadinya hanya broadcast menjadi konstruktif, tradisional konten menjadi contemporary, learning tech skill menjadi developing. Jadi bagaimana anak bisa membangun kehidupannya nantinya setelah melakukan proses pembelajaran. Ini mungkin kita sering mendengar istilah literasi, kemudian karena di KMA juga sudah sangat jelas ada 4C, kemudian tapi ternyata di luar sana sudah ada 6C, ada berpikir komputasi dan juga komitmen, selain berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu sudah sangat jelas, mungkin di pembelajaran abad 21 juga sudah sedikit dijelaskan tentang itu. Sekilas saja, mungkin ini ciri pada abad 21 bahwa sekarang informasi itu sudah begitu cepat, begitu mudah diakses, sehingga pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber, observasi bukan hanya diberitahu. Dan ini juga memang sudah dialami, bahkan anak-anak mungkin mengakses informasi jauh lebih cepat, tetapi terkadang perlu diarahkan karena ada hal-hal yang dengan kemajuan informasi itu juga harus kita berikan arahan-arahan untuk anak-anak atau untuk peserta didik. Kemudian komputasi, kita juga sekarang sudah menggunakan banyak mesin dari pola-pola tradisional sekarang menjadi pola-pola yang lebih modern. Mungkin di rumah tangga sendiri pun sekarang kita juga sudah lebih banyak menggunakan mesin dibanding mungkin cara-cara yang tradisional. Sehingga pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, kemudian bukan hanya menyelesaikan masalah. Kemudian juga ciri abad 21 itu adalah otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin, sehingga pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan, bukan hanya berpikir mekanistis, hal-hal yang rutinitas saja. Kemudian ciri abad 21 juga komunikasi, kita bisa melakukan komunikasi di mana saja, kemana saja, bahkan sekarang mungkin semua hampir semua orang ketika alat komunikasinya tertinggal itu ada rasanya ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, dan itu memang suatu kemajuan teknologi, sehingga pembelajaran pun harus dilakukan dengan menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Ini ada banyak alternatif sumber belajar, mulai buku modul atau offline dan online. Guru bukan satu-satunya sumber belajar.
belajar tidak harus di kelas, model pembelajarannya murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajar guru. Guru berperan sebagai tutor, jadi kita di pembelajaran ini lebih banyak menjadi tutor, bukan hanya menjadi sentral informasi. Mungkin saja informasi anak-anak jauh lebih dulu dia mengetahui dibanding gurunya. Proses pembelajaran berubah menjadi teaching and learning, dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Jadi lebih bagaimana belajar bersama dan guru hanya menjadi tutor. Ini kerangka pembelajaran abad 21 yang dicantumkan di dalam KMA 183. Ya, ini memang untuk kita mampu menjawab tantangan pembelajaran di abad 21. Ada kemampuan berpikir kritis dan memecah masalah. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian pembelajaran dilakukan secara berkelompok, kooperatif, melatih peserta didik untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Kemudian kemampuan mencipta dan memperbaharui, creativity and innovation skill, mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif. Kemudian ada literasi TIK, Information and Communication Technology literasi, untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Kemudian kalau kita lihat fokus kajian pembelajaran Al-Quran Hadis, itu menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memahami makna secara tekstual dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan yang tinggi kepada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Untuk saat ini, mungkin dengan adanya dampak COVID-19, ini juga sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Pembelajaran yang tadinya offline atau luring menjadi daring, yang tadinya kita bisa secara tatap muka langsung dengan peserta didik, menjadi pembelajaran melalui teknologi. Kita bisa banyak menggunakan internet dan sebagainya, yang tentunya juga mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi. Mungkin saja masing-masing daerah juga berbeda persoalannya, walaupun kita punya profesi yang sama, tapi dalam menghadapi anak mungkin saja banyak bermacam-macam kondisi yang berbeda-beda. Nanti kita juga bisa sharing di sini. Kemudian pembelajaran di era new normal, mungkin karena pandemi sehingga yang era normal kita menjadi era new normal. Para guru segera untuk berubah, yang memang kita harus berubah secara drastis. Pembelajaran kita sekarang harus melakukan online, karena sampai saat ini juga perkembangan virus itu masih terus meningkat, sehingga beberapa kebijakan dari daerah pembelajaran pun sampai saat ini masih dilakukan secara PJJ, dan komputer sekarang atau handphone yang menggantikan peran kita, walaupun sebenarnya tidak mengurangi, ya kita bisa melakukan banyak hal juga dengan PJJ ini, tapi memang suasana yang biasanya kita lakukan interaksi, touching secara langsung dengan anak-anak sekarang menjadi hilang. Bahkan sekarang juga bermunculan lagu-lagu "Aku Kangen Muridku" gitu ya. Ya memang begitulah kondisi. Murid juga ada lagu dengan lirik Aisyah itu menjadi kangen dengan suasana belajar.
Ya, memang kita sekarang melakukan itu, kerja dari rumah, mulai pagi sampai larut malam untuk mengoreksi tugas-tugas dari para murid. Ya, memang itu yang terjadi untuk saat ini. Nah, pembelajaran yang kita lakukan itu bisa, kalau di madrasah mungkin kita sudah menggunakan e-learning madrasah, jadi kita bisa mengirim video pembelajaran, kita juga bisa melakukan CBT di situ, kita juga bisa telekonferensi di situ. Alhamdulillah madrasah bisa menjawab kebutuhan yang kita perlukan saat ini dengan pembelajaran daring. Kemudian bagaimana menjadi guru di era 4.0? Ini tadi juga sudah sekilas bahwa peran guru di abad 21 itu dalam proses belajar mengajar itu to describe, kemudian to explain, to illustrate, to demonstrate, dan to inspire. Jadi menjadi inspirasi untuk anak-anak menghadapi globalisasi yang mungkin nanti akan terus terjadi pada mereka. Memang faktor utama yang menentukan keberhasilan proses belajar itu adalah aspek learning to learn, belajar untuk belajar. Nah, guru itu siapa sih sebenarnya? Kalau di dalam KMA 183, guru adalah orang yang bisa digugu dan ditiru. Mungkin kita juga sering mendengar istilah murabbi. Kemudian ucapannya bisa diterima dan perilakunya bisa diteladani. Guru adalah sosok teladan yang baik. Falsafah ini mengisyaratkan bahwa transformasi dan internalisasi nilai-nilai agama dalam diri peserta didik utamanya adalah melalui keteladanan guru. Cara berpikir, bersikap, bertindak seorang guru harus bisa menjadi model terbaik bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memungkinkan nilai-nilai akhlak mulia dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik melalui interaksi dengan guru selama proses pendidikan. Di dalam proses pendidikan, kita mungkin sudah sama-sama memahami bahwa ada 3 ranah yang harus kita capai. Ada nilai ranah afektif, dan disitulah guru juga menjadi model, menjadi teladan bagi mereka selain ranah kognitif dan ranah afektif dan ranah psikomotor. Selanjutnya, kalau kita melihat profil guru Indonesia secara umum, guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Ini adalah tugas kita yang mungkin memang sudah kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Dan kriteria guru profesional Indonesia mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi cinta kasih, cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, rela berkorban, ya. Kemudian disertai dengan jiwa kesepenuh hatian dan kemurah hatian dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan indikator pencapaian pembelajaran, berpikir tingkat tinggi. Mungkin kita juga sudah sering mendengar kata itu yang diistilahkan dengan HOTS, yang harus dimiliki peserta didik, mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang diistilahkan dengan 4C, yang berorientasi pada masa depan.
Kemudian yang ketiga, menguasai materi ajar, termasuk advanced material, materi-materi yang berpikir tingkat tinggi. Maksudnya secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa, mengapa, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seorang guru juga mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian seorang guru profesional juga harus mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap sesuai dengan karakter Indonesia, kemudian pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian. Yang kelima, mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, guru juga harus mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Posisi guru dalam perspektif Merdeka Belajar itu adalah memandang anak dengan rasa hormat, kemudian mendidik secara holistik. Mendidik secara holistik ini ada, kita harus mencapai 3 ranah afektif, kognitif, dan psikomotor, kemudian mendidik secara relevan dan kontekstual. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, perspektif pendidikan itu hanya bisa menuntun, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Pendidik itu ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Jadi tanaman padi harus diperlakukan sesuai dengan bagaimana cara menanam padi. Tidak bisa dengan diperlakukan seperti cara memelihara tanaman yang lain. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tidak bisa, dan itu adalah mustahil. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu adalah seperti itu. Anak tumbuh sebagai kodratnya, kita memberikan pendidikan yang terbaik, memfasilitasi, kemudian mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Itu bagian dari memandang anak dengan rasa hormat. Kemudian yang harus dilakukan guru, menurut KMA 183, di dalam proses pembelajaran, guru diharapkan menciptakan suasana yang kondusif bagi terlaksananya proses pembelajaran yang nyaman, gembira, dan menyenangkan sehingga memotivasi belajar peserta didik. Kemudian guru menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik sehingga memungkinkan keterbukaan suasana hati peserta didik untuk menerima ilmu, nasihat, dan bimbingan serta menumbuhkan kewibawaan bagi guru. Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, anti korupsi, disiplin, tanggung jawab, peduli,
termasuk di dalamnya gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Guru juga santun, responsif, dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang keempat, guru harus mampu menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lainnya sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran mungkin kita bisa atur, kita sesuaikan dengan model pembelajaran yang akan kita lakukan saat itu, sehingga peserta didik bisa lebih nyaman. Kemudian, guru juga diharapkan mampu mengawali proses pembelajaran dengan berdoa, karena ada tujuan pembelajaran kita yang untuk mencapai ranah afektif tadi. Jadi doa itu adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan bagi pemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari, serta dengan mendoakan para guru-gurunya hingga Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam yang dipelajari. Guru mengedepankan pendekatan kasih sayang, melihat dengan pandangan kasih sayang atau ainir rahmah, dan tidak emosional dalam menghadapi kenakalan atau perilaku menyimpang peserta didik. Kemudian volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Jadi mungkin ada juga kendala yang ketika anak ribut, suara gurunya juga mungkin tidak lantang, itu juga guru harus mencari solusi bagaimana supaya suara yang disampaikan oleh guru bisa sampai kepada peserta didik. Kemudian guru wajib berpenampilan menarik. Jadi seorang guru itu layaknya sebagai artis juga. Secara naluriah, mungkin setiap manusia itu suka sekali dengan keindahan, suka sekali dengan kerapihan, suka sekali dengan sesuatu yang dilihat menyenangkan. Sehingga guru pun harus menarik. Mungkin menarik itu tidak harus berpenampilan, kalau bahasa orang Jakarta glamor ya. Tidak harus glamor. Jadi kalau guru tidak harus glamor, tetapi menarik dengan kesederhanaannya, tetapi lebih enak dilihat. Nice for looking mungkin ya. Jadi dengan kata-kata yang santun, lugas, mudah dimengerti oleh peserta didik, itu juga satu bagian bagaimana seorang guru bisa menarik di hadapan murid-muridnya. Kemudian guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Jadi ada anak yang mungkin lebih cepat memahami materi, ada juga yang mungkin agak lambat, karena masing-masing anak pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi seorang guru harus bisa menyesuaikan itu. Kemudian guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Guru memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa. Kemudian guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi. Pada setiap awal semester, guru menyampaikan dan menjelaskan silabus kepada peserta didik. Kemudian guru juga harus memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, dan guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Nah, dari 17 hal tadi, ini sebenarnya kalau kita lakukan, maka 3 aspek tadi insya Allah akan tercapai. Aspek kognitif anak kemudian akan tertanamkan, akan tereksplor, akan tergali, kemudian aspek psikomotor juga mereka akan menunjukkan kemampuannya, dan aspek sikap juga akan tertanam pada
diri peserta didik. Kemudian salah satu yang harus dilakukan oleh guru adalah melakukan sebuah perencanaan dalam pembelajaran. Kita sudah memiliki KMA yang baru, yaitu KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019. Di KMA tersebut juga dijelaskan terkait dengan apa saja yang harus direncanakan oleh seorang guru sebelum dia melakukan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang harus dipersiapkan itu diantaranya adalah silabus. Silabus itu dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun pelajaran tertentu. Kemudian silabus juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain silabus, juga kita menyusun RPP. Kalau di KMA yang lama, di KMA 165, silabus itu sudah kita terima dari pusat, tetapi untuk saat ini guru diberi kebebasan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran, sehingga silabus itu juga disusun oleh guru masing-masing. Boleh mungkin penyusunannya bisa secara berkelompok, seperti kami di MGMP Jakarta, kami menyusun silabus secara bersama-sama, kita diskusikan, dan itu nanti kita jadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, RPP, ini juga bukan barang baru ya, bukan istilah baru bagi kita sebagai pendidik. RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kemudian RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD. Kemudian komponen yang ada di dalam silabus itu juga kita sudah sering lakukan, dan ini juga dicantumkan di dalam KMA 183. Ada identitas mata pelajaran, identitas madrasah, KI, KD, materi pokok, pembelajaran, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Terkait dengan RPP, selain silabus tadi, perencanaan yang dilakukan guru adalah RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, atau yang disebut dengan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian setiap peserta didik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Ini juga sesuai dengan KMA 183. Komponen-komponennya ada identitas madrasah, identitas mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, mungkin ini yang sudah biasa kita lakukan. Kemudian prinsip-prinsip penyusunan RPP ini juga sudah sering kita membacanya, dan ini dicantumkan di dalam KMA 183 bahwa prinsip penyusunan RPP itu harus melihat perbedaan individual peserta didik, kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, kompetensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kemudian partisipasi aktif, berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya. Ini hal-hal yang mungkin rekan-rekan juga bisa melihat ini dan sudah mungkin sering juga membaca tentang prinsip penyusunan ini. Kemudian di dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah, kalau mungkin kita sekarang melihat ada RPP yang lebih simpel.
yang lebih simpel mungkin kalau di tetangga sebelah itu ada SE Mendikbud ya nomor 14 tahun 2019 bahwa tujuan pembelajaran itu sudah penggabungan dari tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau kita lihat di KD itu, kata kerjanya kata kerja yang belum operasional, sehingga harus kita rumuskan dengan menggunakan kata kerja yang operasional. Kayak misalnya kata kerja yang belum operasional itu misalnya mengetahui, ini kan tidak dapat diamati. Memahami itu kan kita agak susah memahaminya. Apakah Anda paham? Apa kalian paham? Nanti kita susah mengamati bagaimana dia memahami itu. Lain halnya ketika kita menggunakan kata yang lebih operasional, bisa menjelaskan, menyimpulkan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti itu bisa dilihat di taksonomi Bloom, dan ini mungkin sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Kemudian juga taksonomi Bloom itu dibagi menjadi 3 level, ada level lot, kemudian ada level mode, ada level hot. Jadi kalau yang hot itu mulai dari tahapan ketiga, tahapan berpikir keempat, menganalisis, kemudian mengevaluasi, mengkreasi, ini masuk kategori berpikir tingkat tinggi. Kalau mengaplikasi, ini masih dalam kategori middle. Kalau yang mengingat, ini kategori yang lower. Kemudian aspek afektif, ini di taksonomi Bloom juga ada, kemudian ada juga domain psikomotor juga ini dijelaskan di dalam taksonomi Bloom. Kemudian sebenarnya ini juga dijelaskan di dalam KMA bahwa pelaksanaan pembelajaran itu adalah kegiatan pembelajaran merupakan langkah-langkah yang diterapkan dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan model, pendekatan, metode, media, bahan, alat, sumber, dan lain-lain. Kemudian komponen kegiatan belajar dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kalau di KMA itu digambarkan seperti ini. Di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu untuk menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, mengajak berdoa, memberi motivasi belajar, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan cakupan materi. Ini ada pada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dengan menggunakan metode, model, media pembelajaran, sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kemudian harus mampu menginspirasi, membangkitkan rasa ingin tahu, dan memotivasi peserta didik untuk berprestasi sehingga menimbulkan kesungguhan belajar secara mandiri sesuai dengan gaya belajarnya. Ada kegiatan penutup, mengevaluasi seluruh rangkaian pembelajaran dan hasil yang diperoleh secara bersama-sama, menemukan manfaat langsung atau tidak langsung dari hasil pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut, pemberian tugas secara individu atau kelompok, kemudian menginformasikan rencana pembelajaran berikutnya, kemudian mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa. Ini dalam kegiatan inti itu kita harus mencapai 3 ranah tadi, yaitu aspek sikap. Proses apeksi dilakukan dengan mengkondisikan peserta didik untuk bisa menerima, menjalankan, menghargai, menghayati sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai yang ditanamkan. Kemudian aspek seluruh aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan, aspek pengetahuan menjadi media dan sarana untuk pembentukan sikap dan internalisasi nilai.
guru secara sungguh-sungguh dan konsisten melakukan proses apeksi agar terbentuk kebiasaan, budaya, dan karakter pada peserta didik. Ya, aspek pengetahuan ya ini memang ranah yang harus juga kita capai. Kemudian juga ada aspek keterampilan yang selain aspek kognitif tadi, sekarang di KMA yang baru sudah jelas ya, bahkan untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, aspek keterampilannya di dalam 1 KD itu bisa ada 2. Itu kemudian ini tadi untuk, oh ya ini ada yang terlewat ya, tadi ini untuk menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus kita memperhatikan kondisionalnya apa, kemudian audiensnya, behaviornya, degree, dan kompetensi sikapnya. Ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan secara saintifik, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, menalar. Ini tidak harus bahwa urutan itu harus dari awal, dari mengamati, menanya. Kita harus menyesuaikan juga dengan karakteristik dari mata pelajaran itu dan kegiatan yang akan kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Ini juga model pembelajaran. Mungkin ini RPP yang saya cantumkan adalah yang berdasarkan SE Mendikbud. Kan sekarang teman-teman juga ada yang bertanya, tetapi kalau di kita juga ada RPP yang disederhanakan juga bisa, karena untuk RPP itu adalah sebuah rencana pembelajaran yang menjadi modal, menjadi dasar untuk kita mengajar di kelas. Jadi silakan saja diikuti, yang penting kita bisa membuat itu dan kita paham. Penilaian pembelajaran, mungkin penilaian nanti juga akan ada materi secara khusus. Kemudian ini kita juga sering mendengar ada tatap muka, kemudian ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri tidak struktur. Ini juga sudah sering kita lakukan. Kalau tatap muka itu biasanya kita lakukan kegiatan secara langsung dengan anak-anak. Kemudian penugasan terstruktur itu bisa, misalnya mereka berdiskusi, melakukan observasi lingkungan atau studi kepustakaan. Kemudian kegiatan mandiri tidak struktur juga itu bisa melakukan observasi lingkungan, studi kepustakaan, eksperimen atau proyek. Hanya bedanya kalau tatap muka itu terjadwal, ini tidak terjadwal, diserahkan kepada mereka, tetapi kita tetap merancang ini dalam silabus. Dan RPP, kemudian kegiatan mandiri tidak terstruktur juga ini tidak terjadwal, jadi mereka diberi waktu yang lebih panjang. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang saya sampaikan. Nanti kita bisa sharing, karena saya yakin banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, mungkin kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Bisa jadi persoalan yang terjadi di wilayah A, bisa juga digunakan untuk mengatasi persoalan yang ada di wilayah B. Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda di dalam menyelesaikan tugas kita. Ya, disinilah mungkin nanti kita bisa sharing. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.